Saat berlibur, seorang pria ingin menghemat $100. Dia menyewa perahu nelayan bekas dari penduduk setempat dan berlayar dengan keluarganya. Tanpa disadari, keputusannya untuk berhemat hampir membuatnya kehilangan 2 orang yang dicintainya. Ya, hampir kehilangan 2 orang yang dicintainya. Setelah berlayar sejauh 12 mil, Anna tidak bisa melihat kota kecil lagi saat membalikan kepalanya. Untuk keamanan mereka, dia meminta Nick untuk berbalik kembali. Anak mereka, Andy, tiba-tiba melihat sebuah pulau di kejauhan. Dia meminta kepada ibunya untuk pergi ke sana. Untuk memuaskan rasa ingin tahu anaknya, Anna akhirnya setuju. Ketika mereka tiba di sana, mereka terpesona oleh keindahan pulau itu. Andy bahkan menemukan kerang yang disukainya. Namun, Nick menyadari sesuatu yang tidak beres saat bersiap kembali. Meskipun mencoba menarik tuas mesin perahu beberapa kali, tetap tidak ada respon. Nick memastikan bahwa tangki bahan bakar penuh. Mungkin ada masalah dengan sirkuit internal. Namun, sebagai seorang dokter, Nick bukan ahli dalam hal itu. Dia yang tidak mengerti cara memperbaiki hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk menarik. Pasti akan ada waktu di mana dia bisa berhasil menghidupkannya. Saat langit mulai gelap perlahan, Anna merasa agak panik dalam hatinya. Dia pergi ke depan Nick dan bertanya, jika pemilik kapal sewa menemukan kapal nelayan tidak kembali, apakah mereka akan mengirim orang untuk mencari atau melaporkan? Namun Nick sangat yakin dalam hatinya. Kapal ini dia sewa dari penduduk lokal. Sebelum pergi, dia tidak mendaftarkan informasinya. Terlihat bahwa mereka beroperasi secara ilegal. Mengharapkan mereka untuk melapor tidak mungkin terjadi. Anna terlihat kecewa setelah mendengarnya. Namun masalah selanjutnya lebih rumit, karena anaknya, Andy, sudah mengalami dehidrasi dan demam tinggi. Dia kehilangan energi saat berjalan. Nick segera mendekati Andy untuk menghiburnya. Tiba-tiba kapal nelayan muncul dari kejauhan. Anna segera melambaikan tangan dan meminta pertolongan kepada mereka. Namun karena jaraknya yang terlalu jauh, ditambah lagi dengan angin laut, mereka sama sekali tidak bisa mendengar suara yang mereka keluarkan. Mereka tidak punya cara sama sekali saat melihat kapal nelayan yang menghilang. Mereka hanya bisa berharap ada kapal nelayan yang lewat di sini. Namun saat tiba hari kedua, Nick yang baru bangun menyadari kondisi Andy tidak menyenangkan. Detak jantung meningkat disertai tekanan darah yang tidak stabil. Sebagai seorang dokter, ia sadar akan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Dia segera membangunkan Anna untuk melihat kondisi anaknya. Hati Anna pada saat itu menjadi hancur. Dia mendorong dan menyalahkan Nick karena seharusnya tidak menyewa kapal nelayan murah. Namun Nick tahu bahwa ini bukan saat untuk bertengkar. Dia memberitahu Anna bahwa mereka harus cari cara untuk meninggalkan pulau ini. Jika mereka tidak dapat bantuan dari luar, bukan hanya anak, bahkan mereka berdua juga bisa mati di sini. Saat ini, satu-satunya harapan adalah kapal nelayan ini. Dia meletakkan beberapa daun di atasnya. Setidaknya ini bisa memberikan sedikit perlindungan dari sinar matahari, menjaga agar tubuh mereka tetap terhidrasi. Setelah selesai dengan ini, Nick dengan segenap tenaga mendorong perahu nelayan ke laut. Saat perahu nelayan perlahan-lahan menuju ke laut dalam, mereka juga melihat pulau yang semakin menjauh. Nick tidak bisa untuk tidak merasa cemas di dalam hatinya. Tidak ada layar untuk mengendalikan arah. Kemana mereka akan berlayar sepenuhnya tidak diketahui. Mereka bertiga mengapung di laut selama 3 hari. Nick yang baru bangun segera memeriksa detak jantung anaknya. Dia bersyukur bahwa istri dan anaknya masih hidup. Namun pemandangan di luar membuatnya putus asa. Ternyata perahu nelayan membawa mereka mengapung ke sebuah pulau asing lagi. Tidak ada air segar atau makanan. Jika tidak ada kejadian tak terduga, kemungkinan mereka akan mati di sini. Saat dia hampir putus asa, suara mesin yang tiba-tiba membuatnya terbangun. Bangkit dengan tubuh yang lelah dan melihat ke kejauhan, dia benar-benar melihat sebuah kapal nelayan. Segera mengangkat sehelai daun dan berteriak sekuat tenaga. Namun tampaknya kapal itu belum mendengar. Melihat kapal nelayan menjauh perlahan, Nick tiba-tiba merasa sangat kelelahan. Dan kemudian dia pun pingsan. Namun saat dia terbangun, dia menyadari ternyata nelayan di kapal itu menemukan mereka. Namun ini juga merupakan awal mimpi buruk bagi Nick. Nelayan itu berbaik hati memberikan sebotol air kepada Nick. Namun saat Nick mengira dia telah terselamatkan, nelayan pun berkata, nelayan itu tiba-tiba berkata bahwa bantuan ini tidak gratis. Nick segera menjawab, tentu saja. Dia bersedia membayar $10.000 untuk kompensasi. Tidak disangka pria itu terlihat tidak senang setelah mendengarnya. Nick berkata lagi dia bisa memberikan $40.000 kepada pria itu. Ini adalah tabungan seluruh keluarga kami. Tak disangka pria itu tetap bungkam setelah mendengarnya. Setelah beberapa detik berpikir, dia bertanya balik, berapa menurutmu nilai nyawa seluruh keluargamu? Kemudian dengan tegas dia mengatakan bahwa dia ingin $1 juta. Nick terlihat putus asa setelah mendengarnya. Dengan cepat dia memberitahu pria itu bahwa dia hanyalah seorang dokter biasa. Tidak mungkin sama sekali untuk memiliki uang sebanyak itu. Namun pria itu dengan wajah sindiran berkata, keluarga Anda datang ke sini berlibur. Kau menghabiskan $10.000 sekaligus. Jauh melampaui 4 kali lipat pendapatanmu dalam setahun. Jelas sekali pria itu menganggap Nick sebagai tuan besar. Melihat Nick tidak setuju, pria itu langsung berbalik dan ingin meninggalkan mereka. Nick marah dan langsung menghadapinya. Akan tetapi, tiba-tiba, karena tubuhnya lemah, dia langsung jatuh.
Dengan tidak ada pilihan, Nick akhirnya setuju dengan pria itu. Namun harus menunggu dia dan teman-temannya mengumpulkan uang. Setelah mendapat jawaban positif, pria itu mengambil dayung di belakangnya. Ketika Nick bangun, dia kaget menemukan tangannya terikat. Dia melihat sekeliling tapi tidak melihat istri dan anaknya. Dia segera bertanya kepada pria itu. Namun pria itu menjawab bahwa mereka masih di pulau. Lalu dengan tegas dia memberitahu Nick akan membawanya ke bank di kota terlebih dahulu untuk mengambil uang. Kemudian kembali ke pulau untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Dia juga memperingatkan Nick untuk tidak bermain curang, atau keluarganya akan mati semua. Setelah tiba di pantai, Nick segera menelpon temannya untuk mengumpulkan uang. Namun di saat-saat penting, hanya sedikit orang yang benar-benar membantunya. Dalam waktu singkat, dia hanya berhasil mengumpulkan $190.000. Nick pada saat itu tidak punya pilihan. Hanya bisa mengancam pria itu bahwa itu semua yang dia punya. Lalu mengambil uang dan pergi bersama. Jika tidak bisa membawanya kembali ke pulau itu untuk menemukan istri dan anaknya, dia bersumpah akan membuat pria itu menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Akhirnya pria itu terpaksa mengalah karena tekanan. Setelah memastikan uang telah masuk ke rekening yang ditentukan, dia memutuskan untuk membawa Nick kembali ke pulau untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Lalu dia membawa Nick kembali ke dermaga. Setelah menghidupkan mesin, dia memerintahkan Nick untuk mengemudikan kapal ikan itu mengikuti mereka. Nick yang tidak curiga baru saja masuk ke ruang kemudi. Pria itu tiba-tiba mengunci pintu dari luar. Nick dengan panik bertanya kepada pria itu apa yang dilakukannya. Namun pria itu hanya menjawab, "Ini untuk mencegahmu jika ingin melapor ke polisi." Setelah tiba di pulau, dia akan melepaskannya. Setelah itu dia naik ke kapal ikan lain. Awalnya Nick tidak menganggap serius. Dia mengemudikan kapal ikan mengikuti mereka. Namun setelah berlayar sejauh 12 mil, pria itu tiba-tiba berubah pikiran. Dia mengisyaratkan kepada Nick untuk mendekat dan berhenti. Nick saat itu juga tidak berpikir panjang, mengikuti instruksi pria itu lalu mematikan mesin. Kan tetapi tiba-tiba, tidak disangka pria yang baru saja memperbaiki kapal langsung mengambil tombak ikan. Kemudian melompat ke kapal ikan Nick. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, Nick berteriak meminta dia untuk berhenti. Bahkan teman pria itu tidak tahan melihatnya. Ingin mendekat untuk menghentikannya namun ditolak oleh pria itu. Dan alasan dia melakukan hal itu karena takut keluarga Nick akan menyelamatkan dan melaporkannya. Hanya orang mati yang tidak akan berbicara sembarangan. Sambil melayangkan tombak dengan keras, air laut menyembur keluar. Nick dengan segenap tenaga menobrak pintu besar tanpa hasil. Dalam sekejap kapal ikan tempatnya berada tenggelam ke laut dalam. Dia bernapas dengan sisa oksigen sambil memikirkan cara untuk melarikan diri dari dalam kapal. Karena tidak lama lagi kapal tempatnya berada akan tenggelam ke laut dalam membawanya bersama. Namun pelaku utama saat ini berdiri tidak jauh dari sana, melihat dengan tak peduli kapal ikan tenggelam perlahan. Namun Nick di bawah sana masih memiliki istri dan anaknya yang menunggu dia untuk menyelamatkan mereka. Dia belum menyerah. Setelah sedikit tenang, dia menyelam mencari barang yang bisa digunakan. Namun dia hanya menemukan sebuah panci besi yang mengapung secara acak. Selain itu ada satu sarung tangan dan satu kalung hitam yang tidak diketahui fungsinya. Jelas bahwa barang-barang ini tidak dapat membantunya untuk melarikan diri. Saat dia hampir mati karena kekurangan oksigen, akhirnya dia menemukan tongkat arah yang bisa digunakan. Asalkan dia bisa melepaskannya, mungkin dia bisa memecahkan kaca kabin kapal untuk melarikan diri. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melakukannya. Saat itu pria di atas melihat perahu kecil yang baru saja menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya bisa tenang. Dia memerintahkan temannya untuk membawa perahu menjauh dari sana, meninggalkan Nick yang tenggelam. Sementara itu dia mengambil sepotong es dari penyimpanan, segera meredakan ketegangan di kepalanya. Sedangkan Nick di bawah sana masih belum menyerah. Setelah kembali ke atas untuk mengambil nafas, cepat kembali menyelam dan mengulangi gerakan yang sama. Kali ini dia langsung menggunakan kedua tangan untuk mendorong. Akhirnya sebelum tercekik dia berhasil menarik tuas kemudi. Dengan bantuan tuas kemudi, Nick tidak berani lengah. Karena dalam beberapa detik, ruang kecil tempat dia bernapas di atas akan segera terisi air laut. Setelah menubrak berulang kali, akhirnya dia berhasil membuka kaca kapal. Namun karena lubangnya terlalu kecil, saat pergi dia tidak sengaja melukai kakinya sendiri. Dengan menahan rasa sakit, dia berusaha keras dan akhirnya berhasil kembali ke permukaan laut. Namun darah di kakinya terus keluar. Jika terus begini, tidak dipungkiri akan memancing hiu. Dia terpaksa melepas pakaian untuk menghentikan pendarahan. Karena daerah laut ini tidak jauh dari kota kecil. Setelah mengapung 1 hari 1 malam, akhirnya sekelompok wisatawan menemukan Nick mengapung di laut. Mereka melemparkan pelampung dan menyelamatkannya.